Oke, aduh. Balik lagi di PRSTH Motovlog bareng gue Prasta. Ya, kali ini gue nggak lagi jalan kemana-mana ya. Maksudnya hari ini tuh di luar ekspektasi menurut gue. Karena seharusnya nggak begini nih gitu. Jadi gini, pagi ini niatnya gue pengen bikin konten ke Gunung Batu. Di sana niat gue pengen ngopi di Kopi Ki Demang kalau nggak salah namanya ya. Kopi Ki Demang, Gunung Batu Jonggol. Gue udah bangun pagi OTW dan mengejutkan, ternyata di perjalanan tidak kondusif cuacanya. Gue pikir cuman ya kayak kemarin-kemarin berawan-berawan doang gitu kan. Kalau di Bekasi kan cuma berawan-berawan doang, nggak sampai yang belum hujan deras itu kayak ya paling sore atau malam lah gitu. Kalau pagi mah belum. Ternyata di sana tadi angin kencang, awannya kayak badai, awannya pendek, anginnya kencang. Gue udah nggak kuat aja itu. Tadi gue udah OTW sampai Jonggol, sampai Jalan Raya Jonggol, Citra Indah. Gue puter balik karena menurut gue nggak kondusif. Daripada ntar gue kepleset atau hujannya angin nggak kelar sampai sore gitu kan, mendingan ya udahlah ntar next time aja gue balik lagi ke Gunung Batu. Gue rencanain lagi, tunggu hari yang cerah lah gitu. Nah akhirnya ini gue lagi perjalanan ke Condet. Akhirnya gue memutuskan untuk ke Condet, ke rumah guru silat gue, ke perguruan gue dulu lah gitu. Terus ya sambil lewat sini aja deh, karena soalnya kan di sini ada beberapa spot rekreasi dalam kota ibaratnya gitu kan. Gue juga sempat mau nge-review nih suatu saat nanti nih gitu. Jadi sekalian aja gue tunjukin rutenya dulu, nanti di next video berikutnya baru gue bikin ke tempat yang spesifiknya gitu. Nah, by the way di sini ada 2 tempat spesifik yang menurut gue tempat wisata yang cukup bagus dalam kota ya. Ini di Jakarta Timur nih. Ini gue lagi di posisi di Pondok Ranggon ya, pemakaman TPU Pondok Ranggon. Nah tempatnya nggak jauh dari sini. Jadi lokasinya itu di Munjul, di Jalan Raya Munjul. Ini tadi gue dari arah Pasar Keranggan ya. Jadi dari arah Pasar Keranggan itu jangan Pasar Keranggan deh, Raya Hankam aja, Jalan Raya Hankam yang dekat belokan ke Pasar Keranggan kan. Kalau dari Raya Hankam mau ke Pasar Keranggan tuh belok kiri. Nah ini maju dikit, ada belokan ke kanan sebelum jalan ketemu alternatif Cibubur. Nah munculnya di sini nih. Emang rada macet di sini belokan depan nih. Bentar. Ya bisa gimana ya, daripada gua nggak jadi, gua udah bawa kamera, udah kosongin memori gitu kan. Memori udah gua kosongin. Kalau nggak jadi sedih banget hari ini, nggak dapet apa-apa gitu kan. Jadi ya setidaknya meskipun gua nggak ke tempat rekreasi nanti nih yang ini nih, berisik banget knalpotnya. Jadi meskipun gua nggak ke tempat yang spesifik, setidaknya gua tunjukin rutenya. Dan by the way daerah sini juga daerah tempat favorit gua untuk riding ya, karena aspalnya mulus nih. Lu lihat aja nih, aspalnya mulus. Terus juga udaranya di sini meskipun Jakarta Timur, meskipun masih ibu kota Jakarta, tapi sejuk men. Mungkin karena dataran tinggi kali ya. Dan juga di sini kan dekat hutan kota. Ada hutan di sini, hutan kota Munjul. Itu yang nanti mau gua review kapan-kapan. Ya sekarang paling kita lihat lewat depannya aja dulu, sembari gua ke arah Condet. Padat ya hari ini ya. Dari Bekasi ke Jonggol ke sini, semua jalan raya tuh, semua jalanan tuh padat dan rata-rata macet. Ya wajar sih karena awal weekend kan. Orang pada ya Sabtu kan orang pada ibaratnya kalau ke puncak ya Sabtu tuh orang pada naik. Minggu orang pada turun. Jadi kalau kita nurutin ke tempat rekreasi hari Sabtu kayak gini mah ya siap-siap aja, yang bawa mobil nggak gerak.
Di Jonggol aja tadi macetnya lebih dari Mekarsari. Akhirnya gue motong lewat apa tuh, perumahan Harvest, muncul di Medland terus keluar di Narogong. Kalau nggak gitu ambiar overhead motor gue. Ini macet apaan nih? Hey. Kapten Oleng, kapal miring kapten. Apa sih? Cuman macet belokan kayak gini aja tau. Kadang-kadang Jakarta tuh nggak jelas tau nggak? Gini aja macet loh. Atau karena udah kebanyakan kendaraan kali ya? Soalnya setahu gua di Indonesia kan jumlah mobil jumlah kendaraan roda 4 tuh nggak dibatasi kan. Sama sih, roda 2 juga sama. Cuman ya gitu lah. Ya gitu deh pokoknya deh. Mau roda 4 mau roda 2 udah terlalu banyak di Indonesia. Sampai di negeri kita tercinta ini udah terlalu banyak kendaraan pribadi. Jadi ya gitu. Habisnya serba salah, mau naik angkutan umum juga, mohon maaf ya, angkutan umum di negeri kita ini tuh belum memadai gitu. Meskipun pemerintah udah berusaha untuk memperbaiki ya kan, supaya orang-orang masyarakat tuh suka gitu naik kendaraan, lebih memilih untuk kendaraan umum, untuk naik kendaraan umum. Kalau untuk kerja keseharian gitu bolak-balik, cuman ya gitu, nggak memadai sih. Cuma beberapa daerah aja yang kendaraan umumnya emang benar-benar memadai, nyaman gitu kan. Contohnya kayak di Condet nih, yang ntar gue mau ke situ tuh. Condet itu angkotnya udah bagus semua, nggak ada yang berhenti mendadak, nggak ada yang berhenti tengah jalan tiba-tiba gitu. Jadi semua terkoordinir. Bahkan supirnya aja dapat gaji kalau nggak salah ya. Supirnya aja tuh digaji, nggak kayak ngandelin dari uang setoran. Pembayaran angkutan umumnya aja pakai ini kartu ya kan, udah nggak pakai uang tunai. Jadi lebih worth it. Ya wajar kalau di Condet orang pada milih kendaraan umum ya, karena memadai. Coba ke tempat daerah lain, jangan jauh-jauh dah. Tempat gua aja deh, angkotnya buset, itu nggak karuan, macet. Di sini juga masih sama nih angkot-angkotnya nih. Belum Jaklingko, kalau Jaklingko udah rapi. Ini masih yang merah-merah ini nih. Kadang-kadang berdebah juga sih. Maksudnya berhenti mendadak, nggak ngasih sen, dari kanan langsung ke kiri, ambil kiri. Ya gue tahu ngejar setoran, cuman setidaknya perhatiin keselamatan orang juga. Ntar kalau orang ada yang nabrak nggak sengaja, ada yang nggak sengaja nabrak, yang minta yang galak angkotnya ya kan. Nah, berabe juga. Emang kudu hati-hati sekarang sih kalau naik kendaraan lah. Ini adem banget di sini nih, gue demen nih. Motong garis coy. Ingat ya kawan-kawan, ini untuk edukasi kita semua aja. Ini garis yang nggak putus nih kayak gini nih. Ini udah hilang aja garisnya nih. Ini garis yang nggak putus ini nggak boleh disalip ya. Kita nggak boleh nyalip nih. Ini hutan kota nih. Hutan kota muncul. Tuh. Aduh susah gua ngambilnya. Itulah pokoknya. Hutan kota muncul. Yang nanti kapan-kapan gue bakal review situ. Udah ngerencanain sih gue. Katanya tempatnya lumayan luas, jadi di dalam situ tuh kita bisa mancing, bisa ada area bermain anak, cuman nggak begitu banyak. Terus areanya juga luas, ada beberapa danau juga, katanya nggak cuma satu. Ya daripada mending maksudnya ya sekali-kali lah lo yang biasa ke mall gitu kan, yang biasa jalan-jalan rekreasi ke mall atau ke tempat kayak Dufan atau segala macem, coba rasain rekreasi di daerah dekat tempat tinggal lo sendiri gitu. Karena yang setahu gue hutan kota nggak cuma di sini. Di Jakarta ada banyak hutan kota, ada beberapa hutan kota yang adem dan rimbun, lumayan untuk lo foto-foto atau lo bikin TikTok kayak di situ. Asal jangan nyampah aja ya, jangan buang sampah sembarangan, jangan ya kalau ada larangan nggak boleh ngerokok ya jangan ngerokok. Kadang-kadang kan orang bandel. Patuhin tata tertibnya aja gitu. Ini sorry banget kalau gue ngomongnya belibet ya, nggak biasa gue nih ngetek langsung ngomong begini. Biasanya gue audio terpisah ya kan, audionya terpisah, terus gue juga bisa mikir ada skripnya gitu, gue harus ngomong apa. Ini mah enggak,
dadakan aja udah kayak tahu bulat. Mundur doi. Ya bisa ya lama. Nah itu tadi hutan kota Munjul, tempat yang belum pernah gue datengin, cuman gue liat di Google reviewnya bagus. Jadi suatu saat bakal gue review juga nanti secara langsung biar lu pada tahu ya kan. Dan sekali-kali lah gue jalan-jalan, gak usah gue bikin konten gak yang jauh-jauh banget lah, apa-apa sekali-kali dekat rumah gini kan. Nggak dekat rumah banget sih, maksudnya masih daerah-daerah ya kota Jakarta Timur lah. Nah ini kita sampai di halte Munjul. Ini pasar Munjul nih, kalau nggak salah namanya pasar Munjul. Nggak jauh dari sini ada taman juga yang sebenarnya taman ini udah sering gue datengin sama cewek gue. Tempatnya lumayan bagus, ada danaunya, ada bebeknya. Kita bisa ngasih makan bebek. Masuknya nggak kena biaya, sama kayak hutan kota Munjul, nggak kena biaya. Cuman ini kita juga nggak bayar parkir juga loh, jangan salah. Di yang kalau hutan kota Munjul gue nggak tahu ya, tapi kalau yang di sini nih ini nggak bayar parkir. Jadi kita masuk ya paling sukarela beli makanan buat makanan ikan aja, pelet ikan buat makan ikan sama apa tuh namanya, sama bebek. Jadi ada ternak bebek sama ikan di situ juga, ada ternak bebek sama ikan juga di sana. Jadi kita sekalian ngasih makan gitu. Dan tempatnya lumayan bagus buat lo yang pengen nyantai, bengong atau ngelamun gitu kan, atau ngerjain tugas, bisa di situ. Recommended buat di sini nih. Ini sebelah kanan nih. Namanya Taman Apung. Kita minggir sebentar deh. Kita lihat depannya. Oke. Ini namanya Taman Apung nih tempatnya ya, teman-teman. Kawan-kawan, sahib-sahib. Gua nggak masuk dulu karena gua mau lanjut jalan lagi sampai ke Condet. Next time gue bakal bikin konten di situ. Banyak kok taman-taman yang bagus yang bisa gue bikin konten buat gue rekomendasiin ke kalian. Daripada ya kalau daripada ini kan salah gue, ngapain gue ambil kanan. Daripada ngomong apa sih gue, udah pokoknya gitulah. Ini ntar nggak gue edit, langsung aja gue masukin ke gue upload langsung ke YouTube. Paling gue tambahin musik aja paling sih. Sorry kalau lu pusing denger suara gue ya. Gue nggak biasa ngomong langsung, belibet gue. Ini kita udah mau ke arah Jalan Raya Bogor, masih Munjul. Tadi kalau ke kiri itu ke Junction, Cibubur Junction. Gue demen sebenarnya nih kalau riding habis hujan gini. Suasana vibe-nya tuh enak. Seakan-akan semua tempat tuh kayak puncak rasanya. Ya kalau habis hujan tuh rata-rata semua tempat tuh rasanya kayak lagi di puncak Bogor. Sendu gitu kan, kadang berkabut. Ini ada pelang ini, ada pertigaan nih. Ke kanan tuh ke Ciracas, stasiun LRT City Ciracas, RSKO Raya Bogor, lurus. Kita ke arah SRKO panjang RSKO. Kaget gue. Kita lurus. Jangan ambil kanan dari kiri. Oke. Woi, shit. Wah. Gua nengok dulu dia nyebrang. Ada rame di sini nih. Ini orang sen kanan mulu tapi nggak belok-belok ya. Absurd. Ya paling itu doang sih yang gua mau tunjukin di konten hari ini. Habisnya gimana? Sudah amburadul dari pagi. Ya cuacanya nggak mendukung, nggak kondusif soalnya. Gue pikir mah aman gitu kan, berawan doang. Tadi sempat optimis gue sampai di Jalan Raya Bogor tuh, Jalan Raya Jonggol sampai di Mekarsari. Itu tuh langit arah Jonggol tuh terang. Cuman gue perhatiin lagi kok jalannya cepet banget nih, awan ya. Sampai di Citra Indah City
itu udah hujan, dan hujannya lumayan deras. Terus juga dingin banget. Gue kan pakai celana pendek nih, karena gue pikir kalau hujan gampang kan, nggak becek kan, celana gue nggak lepek, celana pendek aja lah gitu. Ya jonggol juga kan kadang-kadang. Terakhir ke situ gue nggak yang dingin amat, dingin sih, cuman yang kalau masih belum naik ke puncak 2 atau ke situ Rawa Gede ya belum sampai atas lah ibaratnya. Kalau belum nyampe atas ya nggak begitu dingin harusnya. Kecuali kayak kemarin gue ke situ Rawa Gede, terus ke puncak 2 itu iya anginnya lumayan semriwing. Kalau daerah jonggol biasa sih harusnya enggak. Tadi dingin banget. Wah, nggak kuat gua. Balik aja dah. Lagian juga percuma kalau ngetek sambil hujan. Woi, kalau ngetek sambil hujan percuma, gua nggak bisa ngerekam audio. Iya paling ngerekam doang gitu kan. Nggak ada omongannya, mau nggak mau gue tag lagi, audionya terpisah. Nah gue males. Kali ini gue pengen langsung gitu loh, karena pengen spontan aja gitu. Udah ngebet dari kemarin tuh, udah ngebet gue pengen ayolah bikin konten langsung aja, nggak usah pakai audio kepisah lah. Belajar public speaking ya kan, biar makin lihai ke depannya bikin konten juga. Gue nggak bergantung sama skrip, meskipun dibutuhin skrip juga ya, cuman setidaknya gue bisa improve gitu. Kayak gue dulu nge-podcast, sebenarnya hampir mirip sama nge-podcast tau motovlog ini. Cuma bedanya kita ngebacot sambil jalan. Kalau podcast kan enggak, duduk rekam udah gitu. Apalagi zaman dulu podcast tuh belum ada yang pakai video, semuanya di audio. Formatnya audio semua di Spotify gitu kan, nggak kayak sekarang YouTube apa-apa podcast. Padahal podcast kan awalnya dari audio gitu. Beda gitu. Ya kalau lu bikin video terus lu ngobrol hadap-hadapan ya namanya talk show. Gue nggak ngerti sih istilah podcast buat di YouTube itu tiba-tiba muncul gimana ceritanya awalnya. Gue sama teman-teman gue yang nge-podcast dari awal, dari sebelum banyak di YouTube, itu kaget dan bingung gitu, kayak apaan kok ini dibilang podcast gitu loh. Malah terkadang ada yang kontennya nggak masuk ke Spotify, jadi dia cuma bikin di YouTube dan bilangnya podcast. Dan lucunya lagi, pernah ada juga orang bikin konten duduk berdua ngobrol nggak jelas, nggak ada topiknya, nggak ada temanya, nggak ada apa yang mau ditanya gitu kan, kayak cuman duduk diam ngobrol kayak gitulah, kayak nggak niat ngobrol. Terus dia bilang ini podcast. Wah, gua nggak ngerti. Ini Pekayon namanya. Oh, namanya Pekayon juga daerah sini. Gua pikir Pekayon cuma di Bekasi. Gitu. Jadi lari ke podcast kita ngobrolnya. Jadi tapi sekarang gue udah nggak pernah nge-podcast lagi. Udah emang ada podcast sih sama si temen gue si Ame, partner gue nge-podcast dari zaman dulu. Cuman dia lebih lama dari gue. Dia senior podcast tuh. Dia kenal banyak, kenal beberapa, sebagian besar orang-orang podcaster yang sekarang sudah punya nama di dunia podcast ya, bukan di dunia YouTube. Tapi ya karena dia juga udah nikah, gue juga makin sibuk, udah susah ngatur jadwal kayak dulu. Jadi ya udah, jadi jarang. Sesempatnya aja kita ngebikin konten nge-podcast. Nah ini udah sampai di Jalan Raya Bogor. Kita ambil kanan, kalau ke kiri ke puncak, ke arah Cibinong, puncak ke arah Bogor, Depok. Kalau kanan kita ke arah Cijantung, Condet, PGC. Cuma kita nggak ada PGC ya, kita ke arah Pasar Rebo. Ntar kita masuk ke Geraha Cijantung. Kita masuk ke Cijantung sebelah kiri. Lama ya. Banget lampu merah di sini. Ini udah ngumpul panjang loh sampai belakang. Cuman nggak jalan-jalan, nggak hijau-hijau.
Lama banget. Nah, alhamdulillah. Ayo Bung, come on. Ini lagi. Gak pakai plat, gak pakai helm. Mau ke kiri dari kanan. Nggak ada. Itulah pentingnya memiliki pengetahuan lebih untuk berkendara. Bukan cuma sekedar lu punya SIM, tapi lu juga harus tahu yang namanya tata tertib, peraturan. Dan yang paling penting satu lagi, selain lu mengetahui dan hafal tentang tata tertib dan peraturan, lu juga harus punya attitude. Itu yang paling penting coy. Lo nggak punya attitude, lo ngacau deh. Kalau lo pengen dihargain di jalan, lo harus punya attitude, men. Kayak tadi misalkan lo mau belok kiri, ya lo ambil kiri dulu lah dari jauh. Terus atau enggak lo pengen berhenti nih, lo ambil sen dulu ambil sen dulu lah sebelum lo berhenti. Ambil sen kiri gitu kan, terus lihat situasi di belakang, cari tempat yang space-nya lumayan lega buat lo berhenti, jadi nggak nyusahin orang gitu, nggak mencelakai orang. Kita yang terpenting tuh nggak berkendara tuh, yang penting tuh nggak nyelakain diri sendiri dan juga nggak nyelakain orang. Karena kalau udah di jalan tuh bukan cuman tentang lo sendiri gitu, segalanya tuh bukan tentang lo sendiri tapi tentang orang lain juga. Ya paling segitu dulu aja deh konten gue kali ini. Sorry banget nih kalau gue cuman begini doang nih. Ini udah mau sampai ke Cijantung, baterai gue juga udah habis nih. Aduh, ngedrop baterai gue nih, baterai bocor. Oke, thank you banget yang udah nyaksiin. Tunggu ya, nanti gue bakal bikin konten di tempat tadi, di hutan kota Munjul dan Taman Apung Munjul. Jadi jangan lupa subscribe, share, like, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian dapat pemberitahuan video-video berikutnya. Oke, thank you banget yang udah nyaksiin. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you on the next road. Thank you. Sorry. Closingnya nggak enak amat closingnya. Coba gue ulang ya. Thank you banget yang udah nyaksiin. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Thank you. See you on the next road. Bye.